Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman para pecinta tanaman. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memilih bibit gaharu cabutan agar bisa tumbuh dengan baik, subur seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini adalah bibit gaharu yang berasal dari cabutan. Nah, sekarang kondisi bibit gaharu cabutan saat ini seperti ini teman-teman. Jadi daunnya hijau, kemudian tumbuh pupus baru terus. Jadi ini pertumbuhan terus menerus teman-teman, tidak stagnan seperti teman-teman yang lihat saat ini. Inilah daun-daun baru, daun-daun pupus. Jadi ini termasuk pertumbuhannya sangat cepat sekali teman-teman, karena ini belum ada 3 bulan sejak awal penanaman, yaitu sama teman-teman, ini juga berasal dari bibit gaharu cabutan. Nah, lalu bagaimana agar bibit cabutan itu bisa tumbuh berkembang dengan baik? Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan teman-teman. Jadi hal-hal ini sangat penting untuk kita ketahui sebelum membeli atau mencabut bibit gaharu, baik itu yang berasal dari persemaian atau dari hutan teman-teman. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah indukannya teman-teman. Jadi tidak semua bibit gaharu cabutan itu yang berasal dari pohon gaharu induk itu bisa atau memenuhi syarat untuk dicabut. Nah, yang memenuhi syarat artinya begini teman-teman. Jadi kalau indukannya itu baru umur di bawah 5 tahun, itu nanti kualitas dari bibit gaharu itu kurang bagus atau kurang baik teman-teman. Makanya minimal indukannya itu berusia 7 tahun atau bahkan itu kalau lebih bagus itu di atas 10 tahun teman-teman, atau minimal 10 tahun. Nah, salah satunya adalah bibit gaharu cabutan ini saya cabut dari indukan itu usia 12 tahun teman-teman. Jadi memang yang pernah saya baca itu dari Kementerian Kehutanan, Balitbang, itu memang syarat untuk bibit cabutan itu harus diambil dari indukan pohon itu di atas 7 tahun gitu. Nah, kemudian teman-teman yang diperhatikan kapan waktunya untuk mencabut bibit gaharu. Itu pagi hari sebelum matahari betul-betul bersinar total, atau kalau bisa itu sore hari teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk memilih apakah lebih bagus mencabut di pagi hari atau di sore hari, maka saya katakan itu lebih bagusnya itu di sore hari. Nah, kira-kira sekitar pukul 16 sampai dengan 18 sore teman-teman, karena di saat itu matahari sudah mulai redup sehingga tidak terlalu panas teman-teman. Sehingga kalau tidak terlalu panas, maka tingkat stresnya itu bisa diminimalisir teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah waktunya, timingnya, kapan menanam bibit gaharu cabutan itu yang paling baik. Nah, menanam bibit gaharu yang paling baik adalah di saat musim hujan teman-teman, karena dengan musim hujan maka intensitas cahaya matahari itu bisa dikurangi teman-teman. Nah, berbeda dengan musim kemarau begitu ya. Kalau musim kemarau itu tentunya bisa dari pagi sampai sore itu matahari masih terik, masih panas begitu, sehingga itu akan bisa memungkinkan
bibit gaharu cabutan yang kita tanam itu cepat stres, layu gitu ya, bahkan sampai mati, kering begitu. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan adalah penataan lokasi penanaman, teman-teman. Jadi penanaman itu pertama lokasi harus diperhatikan adalah kebersihan lokasi. Kemudian di atasnya, atapnya itu dikasih yang namanya paranet, karena fungsi dari paranet itu adalah untuk memfilter, teman-teman. Jadi yang seperti teman-teman lihat ini adalah paranet yang saya bentangkan di atas penyamaian bibit gaharu cabutan, karena paranet ini sangat efektif sekali, bisa mengurangi tingkat panas dari matahari, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan rutin maupun berkala, teman-teman. Media yang harus diperhatikan adalah jadi saya pakai itu polybag 1/4 kilo, teman-teman. Kalau ukuran pastinya berapa kali berapa saya lupa, tapi ini ukuran 1/4 kilo. Kemudian media tanahnya itu sekam, tanah, dan kompos, teman-teman. Jadi perbandingannya itu 1:1:1, teman-teman. Jadi dengan misalkan sampelnya itu satu ember sekam, 1 ember kompos, dan 1 ember tanah, teman-teman. Atau bisa juga itu nanti disesuaikan, teman-teman. Jadi mau tanah hitam atau tanah merah itu tidak masalah, atau mungkin kalau lebih bagusnya itu tanah yang diambil dari rumpun bambu, teman-teman. Jadi karena akar dari rumpun bambu itu salah satu kandungannya adalah ada kandungan ZPT-nya, teman-teman. Jadi itu lebih bagus. Nah, kemudian hal yang lain itu adalah penyiraman. Kalau di saat musim hujan itu tidak perlu kita siram, teman-teman, tapi ya teman-teman, ketika awal selesai melakukan penanaman cabutan itu perlu disiram agar nantinya itu tanah yang tadinya itu terurai, maksudnya terbuka karena posisi kita menanam itu bisa memadat kembali ya. Kemudian akar pun juga itu akan bisa menyesuaikan dengan struktur tanah yang ada di dalam polybag. Nah, setelah itu kita biarkan saja, dalam arti tidak perlu kita siram kalau intensitas hujannya itu tinggi, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu adalah perawatan berkala, teman-teman. Perawatan berkala itu seperti pengendalian hama, kemudian juga memberikan obat pertumbuhan, obat akar, obat batang, kemudian obat daun, teman-teman. Nah, yang saya pakai di sini adalah kombinasi antara pupuk organik dengan pupuk kimia atau pupuk non kimia dengan pupuk kimia, teman-teman. Tapi kita harus seimbangkan, jangan terlalu berlebihan memakai kimia, dan juga tidak perlu berlebihan memakai pupuk organik, teman-teman. Nah, pupuk organik yang saya pakai itu adalah air rendaman dari kohe atau kotoran hewan, teman-teman. Nah, kotoran hewan yang saya pakai adalah kotoran hewan kambing, teman-teman. Jadi pupuk kandang kemudian saya masukkan ke dalam karung, kemudian saya rendam dengan air. Nah, airnya itu baru kita gunakan untuk menyiram, teman-teman. Namun perlu diketahui, teman-teman, untuk kohe yang baru itu jangan langsung diaplikasikan di tanaman, karena tentunya itu justru akan merusak tanaman, teman-teman. Merusak tanaman artinya adalah bisa membuat tanaman ini mati. Karena kenapa? Karena kotoran hewan yang baru kita rendam itu tingkat amoniaknya masih tinggi, teman-teman. Makanya itu perlu kita rendam, kita biarkan itu kurang lebih minimal 1 bulan, teman-teman, untuk lebih amannya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pupuk kimia itu saya pakai seperti NPK, kemudian Gandasil,
Dan juga untuk pengendalian hama itu saya pakai obat pestisida yang disesuaikan dengan penyakit yang terjadi teman-teman. Misalnya kena ulat, maka kita pakai pestisida yang pengendalian untuk ulat teman-teman, atau mungkin belalang gitu ya. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman. Jadi bibit gaharu yang baru saya tanam itu 1 bulan. Ini masih seperti ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, memang tampak jelek teman-teman ya, tapi memang kita perlu bersabar, tetap kita merawatnya, sabar merawat, kita pelihara. Nah, nanti setelah kira-kira itu 2 bulan atau 2 bulan setengah akan terlihat seperti ini teman-teman, yang sudah teman-teman lihat ini. Oke teman-teman, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli bibit gaharu cabutan. Harus diperhatikan itu paling tidak adalah menanyakan dari indukan usia berapa begitu ya. Kemudian kalau pesan bibit gaharu cabutan itu di saat awal atau menjelang musim hujan gitu, karena itu adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Jangan menanam bibit gaharu cabutan itu di musim kemarau. Kemudian kalau teman-teman misalkan itu membeli di tempat yang jauh, misalkan pengiriman membutuhkan waktu estimasi yang sangat lama sekali, misalkan lebih dari 5 hari, maka perlu dipikirkan lagi, karena bibit gaharu cabutan itu tidak bisa tahan, sepengalaman saya itu melebihi dari 5 hari teman-teman. Nah, kalau pas sialnya begitu, itu kadang 4 hari, kadang sudah ada yang mulai membusuk teman-teman. Jadi kasihan pembeli kalau tetap nekat itu mengirimkan bibit gaharu cabutan yang ternyata estimasi waktu pengiriman itu lebih dari 5 hari teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman jauh ya, itu ya mendingan pilih bijinya teman-teman, karena biji itu lebih aman untuk dikirim meskipun itu sampai 1 bulan. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Informasi ini tetap dukung channel Raf Magelang agar kita selalu semangat untuk memberikan informasi-informasi yang insya Allah bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman, berbagi pengalaman untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.